Umat yang terkasih, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang padamu di saat ini, bersama kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Kami memohon padamu, kirimlah Roh Kudus-Mu untuk bersama kami, untuk menuntun kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, supaya hidup kami diubahkan seturut dengan firman-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 25 ayat pertama sampai 9. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain pergabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. jalan benar oleh karena nama
Bacaan kedua dari surat Filipi 4 ayat pertama sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sefikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah ialah setiap dari kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menghidupinya hari lepas hari. Haleluya.
Umatnya dikasihi Tuhan, ketika pada hari ini Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang kita baca berbicara tentang perumpamaan perjamuan kawin, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sedikit membayangkan ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu datang, diundang ke sebuah perjamuan kawin, dan kemudian datang begitu saja dengan mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin pakaian yang tidak menunjukkan hal yang baik untuk yang mengundang pesta. Maksudnya apa ya? Datang dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang dengan sengaja kita tidak mempersiapkan dengan baik. Rasanya kan kita tidak pernah melakukan hal itu ya Bapak Ibu ya. Karena kita tahu kalau ada sahabat kita, saudara kita mengundang kita untuk datang pada sebuah perjamuan pesta perkawinan, itu hal yang luar biasa. Itu hal yang membahagiakan. Dan kita pasti tergerak. Wah, saya mau datanglah dengan pakaian yang minimal, rapi, dan terbaik yang saya miliki. Memang tidak harus menjadi pakaian yang luar biasa. Tetapi pasti kita akan membuka lemari kita, mencari mana pakaian yang paling baik, paling cocok untuk kita pakai, untuk kita gunakan dalam bersama menyambut kebahagiaan dari saudara kita, sahabat kita, teman kita yang mengadakan pesta ini. Hal ini menjadi sesuatu yang barangkali biasa. Tapi ketika kita menyadari betul bahwa undangan yang diberikan karena orangnya mau berbahagia dan kita diundang dalam kebahagiaannya, tentulah kita tidak pernah kemudian meletakkan, ini undangan pesta biasa saja. Pasti kita akan menyambut setiap pesta itu dengan bahagia, dengan tampil sebaik-baiknya, hadir dengan baik, dan juga memberikan ucapan untuk yang empunya pesta berbahagia. Kira-kira Bapak Ibu, inilah yang digunakan sebagai perumpamaan yang kemudian Tuhan Yesus hendak ceritakan kepada murid-muridnya untuk mereka mengenal kerajaan surga. Ketika Allah kemudian digambarkan membuka kerajaan surga ini dengan perjamuan dan banyak orang diundang. Dan banyak orang memilih tidak mau untuk datang. Walaupun sudah dipaksa, diundang kembali, dan disampaikan, sudah siap loh, semua sudah ada, semua sudah disediakan untuk bersama-sama dinikmati. Hal-hal inilah yang hendak digunakan untuk menggambarkan betapa kita sebagai manusia kadangkala menganggap perjamuan yang Tuhan adakan itu menjadi perjamuan yang biasa saja, yang kemudian tidak bermakna bagi kita. Hanya orang-orang yang kemudian memang tidak suka pada sang raja yang digambarkan dalam perumpamaan ini, yang akan memilih untuk tidak datang ke perjamuan. Dan ini yang terjadi. Padahal undangannya adalah undangan untuk bersukacita. Undangannya untuk semuanya sama-sama bahagia. Tapi tidak semua menyambut undangan itu. Maka apa yang terjadi ketika tamu undangannya tidak datang? Maka raja itu mengirimkan kembali hamba-hambanya kepada semua orang. Di persimpangan jalan menggambarkan siapapun engkau diundang untuk masuk dalam perjamuan kawin. Siapapun yang dijumpai hamba-hamba itu, bahkan secara jelas dalam Injil Matius dicatatkan pada ayat yang ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Semua dikumpulkan untuk bisa masuk dalam perjamuan. Semua diundang untuk bisa merasakan
perjamuan itu, untuk turut bersukacita dalam perjamuan itu. Dan ini penggambaran kerajaan surga yang sungguh luar biasa. Allah membuka lebar-lebar untuk semua orang masuk dan ambil bagian dalam perjamuan kawin. Allah membuka lebar-lebar pintu itu supaya semua orang yang sebelumnya tidak diundang juga bisa hadir di sana sampai semuanya menjadi penuh. Tapi hal yang juga menjadi penting dalam hal ini adalah Bapak Ibu, kita bisa melihat perumpamaan tentang kerajaan surga ini tidak hanya berhenti ketika semua tamu sudah datang, sudah berkumpul bersama, dikumpulkan turut serta dalam perjamuan kawin. Tapi masih dilanjutkan dengan satu kisah, di mana sang raja menemukan ada seorang tamunya yang datang dan tidak berpakaian pesta. Kenapa ini disoroti, Bapak Ibu? Berpakaian pesta dimengerti, dimaknai sebagai bagian yang dapat dilakukan oleh tamu undangan ketika juga mau turut serta dalam kebahagiaan yang mempunyai pesta. Mang juga ambil bagian turut menyemarakkan suasana pesta, mau membuat supaya pesta perjamuan yang dihadiri juga ya memang dipenuhi oleh orang-orang yang ikut bersukacita. Tapi ketika ada satu orang dengan sengaja tidak mau berpakaian pesta, itu membuat tampak sekali memang ada orang yang dengan sengaja tidak mau bersukacita bersama dalam undangan sukacita besar yang diadakan. Dan kenapa penggambaran kerajaan Allah seperti ini yang kemudian disampaikan kepada kita? Kenapa Tuhan Yesus secara khusus menyorotinya seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kabar bahagia sebetulnya untuk kita. Kerajaan Allah terbuka bagi semua orang, termasuk bagi kita yang jahat maupun yang baik. Kerajaan Allah mengumpulkan semua orang untuk mendapat bagian dalam sukacita yang besar. Tapi ternyata dalam kerajaan Allah juga masih bisa ada orang yang dengan sengaja memang tidak mau bersukacita. Dengan sengaja mau merusak suasana pesta. Dengan sengaja tidak menghormati dia yang mengundang, yang mengadakan perjamuan ini. Kalau pada bagian pertama perumpamaan ini kita bisa melihat ketika sang raja itu begitu rupa marah dan menyuruh pasukannya pergi dan membinasakan para pembunuh-pembunuh yang menangkap hamba-hambanya yang membawa kabar sukacita untuk mereka datang dalam perjamuan. Maka bagian akhir dari perumpamaan ini juga mengisahkan hal yang hampir sama. Raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita harus secara jujur mengakui Bapak Ibu, bahwa ternyata dalam undangan akan kerajaan Allah yang sudah begitu rupa terbuka, ketika orang jahat dan orang baik sama-sama diberi kesempatan untuk turut ambil bagian hadir di sana, berarti apa? Orang baik mendapatkan anugerah dari Allah, orang jahat mendapatkan anugerah juga untuk berubah, untuk bertobat, untuk menjadi baik. Dan kalau masih ada yang memilih tetap menjadi jahat, ini benar-benar menjadi sesuatu yang menunjukkan betapa ada undangan sukacita yang seperti apapun ternyata tidak bisa menggoyahkan hatinya yang bebal dan jahat. Sampai-sampai harus Tuhan melakukan sesuatu dengan begitu rupa untuk menyadarkan orangnya. Kita pada hari ini bersama diajak untuk merenungkan secara khusus ketika kerajaan Allah dihadirkan dengan perumpamaan perjamuan kawin ini. Ketika kita semua diundang untuk turut berbahagia, bersukacita dalam sukacitanya Allah
yang bisa jadi memang tidak seperti yang kita gambarkan, kita mengerti akan sukacita itu. Tapi kita semua diundang untuk ke sana, turut ambil bagian di sana, merasakan sukacita di sana. Kita mau nggak turut bersukacita bersama dengan Tuhan? Masuk dalam kerajaan Allah itu. Masuk dan menjadi pribadi yang memang memantaskan perilaku sehari-harinya, perilaku hidupnya. Seperti orang yang kemudian mendapatkan undangan pesta dan datang ke pesta dengan baju pesta. Ya, berarti ada sesuatu yang dia juga harus lakukan untuk menyambut anugerah yang diberikan. Menyambut undangan yang diberikan padanya. Dan undangan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma ini menjadi undangan yang sama yang diberikan juga kepada kita. Di masa kini sebagai orang yang percaya, kita perlu merenungkan Bapak Ibu secara pribadi dalam hidup kita sehari-hari bersama dengan keluarga. Kalau Tuhan mengundang kita masuk dalam perjamuan kawin, kira-kira kita seperti orang yang mana? Yang memang kemudian hadir dan mengenakan baju pesta? Atau seperti orang-orang yang menangkapi hamba-hamba sang raja, menyiksa, membunuhnya, atau seperti orang yang datang ke perjamuan kawin, tapi dengan sengaja tidak berpakaian pesta. Ini 3 hal yang menunjukkan kebiasaan manusia. Yang pertama, menjadi orang yang mau berpakaian pesta ketika datang pada perjamuan, menunjukkan mereka yang memang menyambut anugerah itu dengan sukacita. Mereka yang mengusahakan supaya dirinya bisa hadir dengan baik, dengan keterbatasan mereka, mereka lakukan yang terbaik yang mereka lakukan untuk menyambut kebahagiaan sang raja dan turut serta dalam kebahagiaannya. Yang kedua, menjadi orang-orang yang menangkapi hamba-hamba sang raja dan menyiksa, membunuhnya, menjadikan, yaitu salah satu contoh yang paling mudah bagi kita untuk mengerti orang-orang yang memang tidak mau masuk dalam kerajaan surga. Yang menolak mentah-mentah. Bahkan ketika Allah mengutus orang-orangnya, hamba-hambanya, justru hamba-hambanya yang disiksa dan dibunuh oleh kaum yang ini. Menunjukkan ciri manusia yang barangkali memang tidak mau mendekat pada Allah. Tidak mau mengikut apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak mau menyambut undangan Allah. Dan pada mereka Allah mengirimkan pasukan-pasukannya untuk membinasakan mereka. Atau menjadi orang yang ketiga, yang datang dalam perjamuan tapi dengan sengaja tidak berpakaian pesta, dan ketika sang raja bertanya padanya tidak menjawab. Menunjukkan ciri-ciri orang yang setengah-setengah. Mau masuk dalam kerajaan Allah, tapi tidak mau mengusahakan supaya dirinya memang masuk dengan baik ke sana. Seperti halnya berganti baju menjadi baju pesta. Kalau ini diibaratkan dengan apa yang menjadi panggilan orang percaya, Bapak Ibu. Seperti halnya kita dipanggil untuk hidup benar sesuai kehendak Allah, supaya baju kita menjadi baju pesta. Tapi ini tidak, ini datang saja dengan apa adanya. Dalam artian memang tidak mengusahakan untuk dirinya bisa mengikuti apa yang seharusnya menjadi panggilannya. Diundang pesta, tidak mau berpakaian pesta. Tapi dengan sengaja hadir saja dan tidak turut serta dalam sukacita sang empunya pesta. Ini ciri orang-orang yang sepertinya mau mengikut kerajaan Allah, tapi memang tidak pernah menata diri mengusahakan untuk hidup seperti nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kepada mereka juga tidak ada sukacita. Kepada mereka dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Kita diundang, Bapak Ibu, untuk ikut bersukacita di dalam perjamuan. Diundang untuk turut bersukacita dalam sukacitanya Allah. Untuk mendapat tempat karena undangan yang Allah telah berikan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita dipanggil untuk menjadi seperti orang yang datang dengan baju pesta, turut bersukacita. Dan secara tulus hati juga bersukacita di dalam sukacitanya Allah. Dan ini yang kita perlu renungkan. Sudah belum sih kita lakukan? Apakah kita sudah memantaskan diri kita dengan mengusahakan dari hari lepas hari untuk hidup kita seturut dengan kehendak Allah? Untuk kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk kita mensyukuri ketika kerajaan Allah begitu terbuka dan semua orang diundang masuk di dalamnya. Dan saat kita menyambut undangan masuk itu, kita hadir dengan sukacita yang digambarkan dengan baju pesta. Kalau ini belum kita lakukan, kita perlu menata kembali diri kita, hidup kita, keluarga kita. Jangan menjadi orang yang kedua, yang menolak mentah-mentah kerajaan Allah. Bahkan memang memusuhi kerajaan Allah. Jangan pula menjadi orang yang ketiga yang hanya setengah-setengah saja, tampaknya mau tapi memang tidak memantaskan diri. Tidak mengusahakan untuk hidup seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk bersukacita. Kita diundang untuk hidup dalam sukacita. Dan salah satu cara yang paling mudah kita lakukan untuk hadir, untuk hidup dalam sukacita yang ada di sana adalah menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Menyambut undangan Allah dengan juga respon diri kita untuk mau berubah seperti yang Allah mau, Allah kehendaki. Dan disinilah waktu bagi kita untuk merenungkan, sudahkah kita bersama dengan keluarga kita memang hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah? Sudahkah kita menyambut undangan Allah untuk berbahagia bersamanya? Sudahkah kita menata hidup kita dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan? Dan hidup dalam hari-hari kita seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersama dengan jujur menilik hidup kita. Mari kita bersama memohon pertolongan Tuhan, supaya hidup kita dari hari lepas hari, hidup kita, keluarga kita, komunitas kita, menjadi hidup yang mewartakan sukacita dari Tuhan. Menjadi hidup yang menunjukkan betapa mengikuti kehendak Allah, menghadirkan sukacita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.